Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 377 Integritas Nasional. Lin Yu menyipitkan matanya dan meliriknya. Melihat dia terlihat seperti penjahat, dia merasa sedikit marah. Ini adalah kemenangan Xiao He. Ini tidak ada hubungannya dengan asosiasi medis China Mu. Wawancara mana yang kamu lakukan? Hao Ningyuan juga bertanya dengan marah. Menteri Hao, Anda tidak bisa mengatakan itu. Xiao He juga anggota dari dokter pengobatan Tiongkok kami, kata Wan Siling sambil tersenyum. Saat ini, sekelompok wartawan di luar pintu tiba-tiba masuk dan berteriak keras, "Tuan Ho, terimalah wawancara kami." Oke, semuanya tetap aman dan tidak gelisah. Satu persatu, saya adalah Presiden Asosiasi Medis China Pengobatan China, dan saya jamin kepada semua orang bahwa kalian masing-masing bisa mewawancarai Xiao He. Wan Siling tersenyum, mengatakan, seolah-olah dia menganggap dirinya sebagai protagonis. Ya, jangan khawatir, dokter. Dia baru saja menyelesaikan suntikan, dan tubuhnya sedikit lemah. Biarkan dia mengatur napas. Anda bisa wawancara dan wawancarai presiden kita Wan Siling Wan dulu. Beberapa dokter Cina tua yang bersamanya juga mengelilinginya. Mereka muncul dengan senyuman di wajah mereka, benar-benar berlawanan dengan ekspresi mereka yang mengutuk Lin Yu di hadapan penonton di awal. Ketika sekelompok media melihat Wan Siling sebagai presiden, mereka langsung tertarik, dan Kiki mengarahkan mikrofon ke arahnya dan mulai mengajukan pertanyaan. Ketua Wan, apakah Anda mengajari dokter He? Ya, Presiden Wan, dokter. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa di usia yang begitu muda. Sebagai ketua, Anda pasti lebih unggul dalam keterampilan medis, bukan? Jika kaulah yang membuat tembakan, apakah Park Sang-yu sudah kalah? Menghadapi pertanyaan orang-orang, Wan Siling tampak tenang dan tersenyum dan berkata, ya, pengobatan Tiongkok semuanya sejalan. Tidak ada yang mengajarkan atau mengatakan itu, tetapi pengobatan Tiongkok memakan usia. Semakin tua usia, keterampilan medis secara alami akan berubah. Semakin tinggi, sebagai dokter nasional terkenal di ibu kota dan ketua Asosiasi Pengobatan China, tingkat keterampilan medis saya, tentu saja, bisa dibayangkan. Adapun saya dan Dr. Park, saya pikir jika saya melakukannya, saya harus memenangkannya. Itu juga mudah. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya tidak merah, jantungnya tidak berdetak, seolah-olah dia menyatakan fakta objektif. Benda tua ini semakin tidak tahu malu. Hao Ningyuan segera maju untuk memarahinya ketika dia melihatnya. Akibatnya, beberapa polisi tiba-tiba masuk dari dalam pintu. Mereka terkejut melihat pertempuran di dalam rumah. Namun, mereka segera pulih dan berkata kepada sekelompok media dan orang-orang yang mencurigakan, maaf, tangani kasus ini sesuai hukum. Mereka mengatakan bahwa mereka menyalahkan ide petugas polisi mereka, lalu menoleh untuk melirik orang tua di samping Wan Siling, dan berkata dengan dingin, yang mana dokter? Gu Jiaxigu, kami perlu menanyakan beberapa informasi. Oh, saya, Wan Siling, seorang dokter Cina tua yang kecil, segera berdiri, bertanya-tanya, apa yang ingin Anda ketahui tentang saya? Wajah beberapa polisi tenggelam. Salah satu dari mereka segera mengeluarkan surat perintah penangkapan dan berkata dengan dingin kepada Gu Jiaxi, seseorang melaporkan bahwa apa yang disebut resep Tai Bai Qianjin yang Anda resepkan beracun dan telah menyebabkan gagal ginjal yang parah pada korban. Kami menangkapmu sesuai dengan hukum. Apa? Ekspresi Gu Jiaxi tiba-tiba berubah, dan tubuhnya tiba-tiba menggigil, dan berkata dengan cemas, tidak mungkin. Jika ada yang perlu dijelaskan, mari kita kembali dan membicarakannya. Seorang polisi berteriak dingin dan segera berlari untuk memborgol tangannya, membawanya keluar.
Hao Ningyuan dan Lin Yu saling melirik, mata mereka penuh dengan keterkejutan, dan mereka jelas memperhatikan kata-kata Taibai Qianjin Fang, kata polisi. Lin Yu mempertanyakan resep emas Taibai yang diambil Wan Siling pada upacara peresmian Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, dengan mengatakan bahwa meskipun resep ini dapat menyembuhkan penyakit, namun juga akan menyebabkan kegagalan organ dalam lainnya. Hao Ningyuan juga berjanji untuk mendapatkan bukti untuk pemeriksaan, dan meminta Wan Siling untuk tidak menyebarkan resep, tetapi belum diuji sampai sekarang. Bagaimana resep ini bisa diberikan ke tangan Gu Jiaxi? Atau dia berkata, Taibai Qianjin Fang adalah fitnah. Saya dianiaya. Gu Jiaxi tersedak saat dikawal pergi. Resep yang saya resepkan semuanya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Gu Jiaxi, dari mana resepmu berasal? Siapa yang menyuruhmu berpura-pura menjadi resep 1000 emas? Hao Ningyuan tiba-tiba bergegas ke depan dan bertanya dengan marah. Saya tidak membukanya sendiri. Presiden Wan memberikannya kepada saya secara pribadi. Gu Jiaxi melihat ke arah di mana Wan Siling barusan, dengan rasa benar. Jika Anda tidak mempercayai saya, tanyakan pada Wan Hui. Hei, bagaimana dengan Presiden Wan? Wajahnya tiba-tiba memucat, dan dia menemukan bahwa Wan Siling, yang masih di sana, tiba-tiba menghilang. Saya katakan sebelumnya bahwa resepnya akan menyebabkan kegagalan organ ginjal lain. Lin Yu berkata dengan dingin, kamu membunuh orang. Wajah Gu Jiaxi pucat, dan dia gemetar. Ketua Wan mengatakan bahwa kamu cemburu. Baru saja mengatakan itu. Nenek moyang mereka telah mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Tidak ada masalah. Kenapa dia lari tanpa masalah? Lin Yu bertanya dengan suara dingin, dan setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia tidak melihat Wan Siling. Kebanyakan dari mereka melarikan diri. Air mata Gu Jiaxi segera keluar, dan dia menarik polisi di samping dan berkata dengan cemas, saya mengaku. Resep itu diberikan kepada saya oleh Wan Siling, Anda seharusnya menangkapnya juga. Wan Siling yang mana? Hanya orang yang diwawancarai di sini, kata Gu Jiaxi buru-buru. Dia memberikannya kepadaku, kalian keluar dan tangkap Wan Siling. Seorang polisi yang memimpin berteriak dengan keras, dan yang lainnya segera lari. Pada saat ini, Wan Siling sudah berlari ke pintu keluar aula besar 10.000 orang, karena usia tua dan kelemahan fisiknya. Setelah berlari sekian banyak langkah, wajahnya memerah karena kelelahan, dan dia terengah-engah, memegang kusen pintu untuk beristirahat. Untuk sementara, penonton yang duduk di sana belum pergi, dan mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu ketika mereka melihatnya seperti ini. Berhenti. Pada saat ini, seorang polisi di belakang panggung juga mengejarnya. Setelah mencapai Wan Siling, dia langsung menunjuk ke arahnya dan berteriak, jangan lari. Setelah berbicara, dia dengan cepat bergegas dari bawah. Wan Siling tampak panik dan segera lari keluar. Sambil berlari keluar dari koridor, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar telepon kakaknya Wan Sixun, dan berkata dengan terengah-engah, Kakak, tolong. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, dia ditendang dengan kaki besar tepat di belakangnya, dan seluruh orang itu segera terkena kekuatan besar dan terlempar keluar, jatuh dengan keras ke tanah, dan tersapu jauh di atas lantai marmer yang licin. Aduh! Wan Siling mencengkeram pinggang bawahnya, merasakan tulang-tulang tubuhnya hampir hancur, dan terkejut. Polisi itu tadi berada di podium. Bagaimana dia bisa menyusul dalam sekejap mata? Mau lari. Li Qianjue bertepuk tangan dan berjalan sambil tersenyum, dan berkata, Dokter saya, rekan-rekan polisi memanggil Anda, mengapa Anda berlari begitu cepat? Karena dia dan adiknya duduk di barisan belakang, mereka keluar dengan sangat cepat. Wan Siling berkeringat, menoleh dengan susah payah, dan sekilas mengenali Li Qianjue sebagai anak tertua vegetatif dari keluarga Li. Dia menunjuk ke arahnya dengan marah dan mengutuk, bajingan kecil,
kenapa kamu tidak mati? Aku sudah mati, bagaimana aku bisa menangkapmu? Kata Li Qianjue sambil tersenyum. Dia pernah mendengar tentang karakter sampah Wan Siling, dan keluarga Wan serta keluarga Li adalah musuh. Ketika dia koma, ayahnya pergi memohon kepada Wan Siling dengan cara yang rendah hati, tetapi Wan Siling mengambil kesempatan itu untuk mengejek ayahnya dan tidak membantu sama sekali. Karenanya, tendangan ini hari ini bisa dianggap sebagai desahan sakit bagi keluarga Li dan ayahnya. Berhenti. Pada saat ini, polisi di auditorium juga mengejar mereka dan melihat sekeliling, dan ketika mereka melihat Wan Siling di tanah, mereka sedikit terkejut. Melihat hanya Li Qianjue yang ada di sana, dia langsung mengerti dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih atas bantuanmu. Kamu sopan." Membantu polisi menangkap pencuri tua semacam ini adalah apa yang harus dilakukan setiap warga negara yang berhati-hati. Kata Li Qianjue, menatap Wan Siling sambil tersenyum. Kelinci kecil, tunggu. Wan Siling mengertakkan gigi dan menunjuk Li Qianhui dengan getir. Lebih baik kau pikirkan apa yang akan menunggumu sekarang juga. Polisi itu berjalan ke arahnya dengan dingin dan memborgol-borgol dingin ke pergelangan tangannya, tidak peduli bagaimana dia berteriak kesakitan. Menyeretnya pergi. Li Qianhui tersenyum sangat puas, lalu kembali ke auditorium. Pada saat ini, Lin Yu sudah keluar dikelilingi oleh media, diikuti oleh Pangeran Louis dan anggota keluarga kerajaan Inggris lainnya. Ya Tuhan, apakah kita memenangkan ini? Kamu menang, kamu benar-benar menang. Pantas saja perwakilan Korea Selatan tampak seperti anjing yang berduka ketika mereka keluar. Kerja bagus. Tidak malu pada kami orang Huaxia. Melihat pemandangan ini, sekelompok penonton China tidak tahu apa yang terjadi sekarang, tetapi mereka bisa menebak bahwa Lin Yu yang telah memenangkan kemenangan terakhir. Tiba-tiba, kerumunan antusias, teriakan karnaval, dan banyak orang berpelukan dan menangis. Tidak mudah untuk memenangkan kemenangan terakhir setelah begitu banyak liku-liku. Rata-rata penonton Korea mengerti apa yang mereka katakan, dan segera menundukkan kepala dan kabur dengan suram. Ah, saudaraku, Tuan dia menang. Begitu Li Qianhui memasuki pintu, Li Qianying meraih lengannya dan melompat dengan penuh semangat. Tanpa diduga, Li Qianjue tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan tertawa, sangat bahagia. Izinkan saya mengatakan, menantu saya, bagaimana mungkin kalah? Ekspresi kebanggaan Jiang Jingren tampaknya seperti yang dia harapkan. Tapi Li Suqin, Qin Xiulan, Jiang Yan dan Ye Qingmei di samping sudah menangis, terutama Jiang Yan dan Ye Qingmei hanya mereka yang tahu berapa banyak tekanan yang telah dialami Lin Yu begitu lama. Tuan Ho, silakan duduk. Setelah Pangeran Louis dan semua orang berjalan kembali ke mimbar, mereka menunjuk ke kursi di samping mereka dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk duduk di samping mereka. Xiao He, cepat, duduk. Hao Ningyuan tersenyum dan membantu Lin Yu mengeluarkan bangkunya. Terima kasih Menteri Hao. Lin Yu tersenyum dan duduk dengan sedikit malu. Sekarang saya secara resmi mengumumkan bahwa pemenang utama dari tantangan antara pengobatan Tiongkok dan Korea ini adalah Tuan He Jiarong He. Pangeran Louis berdiri dan berkata dengan semangat. Setelah menyaksikan keajaiban yang diciptakan Lin Yu, dia sangat beruntung dapat menemukan dokter yang luar biasa untuk saudara perempuannya. Ada ledakan tepuk tangan meriah dari seluruh auditorium. Sebagai pemenang hari ini, Dr. Ho akan memenuhi syarat untuk pergi ke kerajaan Inggris untuk merawat saudara perempuan saya. Selain itu, setelah saudara perempuan saya berhasil dirawat, ibu saya, yang mulia, secara pribadi akan memberikan medali Garter kepadanya. Pangeran Louis mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Setiap orang yang hadir sekali lagi mengucapkan ledakan seru, kegembiraan dan keterkejutan. Banyak di antara mereka yang mengetahui kandungan emas dari Garter medal ini merupakan medali tertinggi di Order of the British Knights,
dan hanya sedikit dari mereka yang bisa mendapatkannya, tidak lebih dari 30 orang yang memiliki Garter medal hidup sekarang. Jadi, ini adalah tingkat kehormatan tertinggi yang diberikan oleh Ratu Inggris. Tetapi setelah Lin Yu mendengar kata-kata, pergi ke Inggris, dan nada bicara Pangeran Louis yang superior, dia merasa tidak senang, terutama ketika dia ingat bahwa Pangeran Louis bertemu dengan Park Sang-yu tetapi tidak bertemu dengannya sebelum ujian. Dia tidak sopan, dan perlahan berkata sambil tersenyum, Pangeran Louis, Anda sepertinya tidak menanyakan apa yang saya maksud. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan membantu Anda menyembuhkan Putri Dinah, apalagi menerima medali Anda. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.